Tapi itu udah tutup lama. Tapi kayak rumah sakit biasa, rame. Itu sejarahnya. Dari awal rumah sakit RSUD Kebumen itu. Jadi benar-benar ada orang melahirkan dibantu dokternya. Itu dokter kan. Waktu itu pembuangan Mas Eko waktu itu pembuangan itu yang nggak pernah muntah-muntah itu buang Mbak Lasmi dan kawan-kawannya itu sampai muntah-muntah, itu benar-benar sampai muntah-muntah hampir pasrah, tapi kita tetap kekeh buat kembaliin. Akhirnya bisa ya, alhamdulillah semua bersih sama sekali, aman gitu. Tapi semenjak udah dibalikin gitu, emang di situ tuh dari RSUD itu emang banyak orang yang tahu tentang kejadian-kejadian yang janggal gitu. Banyak malah beberapa warga jarang yang lewat situ juga, gitu. Ya tempatnya juga di situ depan rel kereta itu kan sering pembunuhan juga, apalagi dekat stasiun Kebumen. Sejarahnya juga panjang, mungkin kalau misal dijabarin ya cari aja sendiri gitu. Misal kalau itu kan kalau sejarah kan saya nggak tahu gitu. Takutnya orang-orang penasaran gitu kan. Nanti searching aja ya kan. RSUD Kebumen nih. Ya, takutnya nanti saya bohong yang tadi ibu melahirkan itu coba cari aja sendiri. RSUD Kebumen lama, bukan yang baru, yang lama. Yang baru itu udah benar-benar bagus, itu malah nggak ada serem-seremnya sama sekali itu dibanding sama yang lama. Iya, yang lama mah udah bangunan Belanda gitu, kamar mayatnya di belakang. Ya itulah. Nanti teman-teman cari aja di Google. Udah canggih sekarang. Iya bener. Ya kan? Ya kalau misal penasaran gitu. Ya takutnya penasaran. Ya kalau misal mau lihat Mbak Lasmi juga ada di YouTube. Oh di YouTube emang ada? Ada, cari aja RSUD Kebumen Kuntilanak Merah tadi ada. Dong Mbak Lasmi, tapi bukan nggak semua kuntilanak merah yang di RSUD itu Mbak Lasmi, itu bukan. Ada beberapa tadi kesorot kamera, saya lihat ini itu Mbak Lasmi gitu. Berarti Mas ini apa ya sosok mukanya ya? Sampai tingkah lakunya apal gitu. Ya untuk sampai saat ini udah nggak pernah ganggu, tapi cuman sering jahil doang gitu. Mungkin kangen kali ya, Mas ya. Udah jarang main gitu ya kan. Ya mungkin itu nggak terlalu serem kan. Ini ada satu lagi cerita kan, mungkin di pantai selatan gitu. Saya emang sering ke pantai selatan di daerah Kebumen utamanya, itu jam berapapun itu saya kesana gitu. Entah saya sendiri atau sama teman-teman itu. Teman saya seringnya ya kalau ke pantai itu ya itu yang Mas Wildan, Mas Fajar gitu. Yang sekarang ini yang dirasain tuh apa sih Mas waktu saat Mas main ke pantai selatan itu? Untuk saat ini ke sini ya nggak bisa. Bukan saat ini Pak, maksudnya waktu yang Mas alamin gitu saat itu kejadiannya seperti apa? Banyak kejadian di pantai selatan sih aslinya, banyak kejadian, tapi yang benar-benar nggak bisa dilupain itu satu. Waktu itu saya sama Mas Wildan, Mas Fajar, Mas Ahmad, itu yang kayak di teman-teman RSUD itu, kita kesana jam 12:30, pasti biasanya 12:30 saya sih. Waktu itu 12:30 ke pantai di daerah Kebumen, di daerah pantai Pandan Kuning itu.
itu kita standar motor, klek lampu belum dimatiin kan, lampu motor udah sampai, itu bener-bener nyorot, itu ada gapura, pintu tahu kan lah, pintu kayak zaman dulu kayak pura itu, kayak pura itu bener-bener jelas di depan mata. Tapi rekan-rekan Mas emang ngeliat Semua di situ itu ngelihat semua. Berapa orang ya waktu dulu itu. Jadi ngelihat semua itu, wah sampai Mas Wildan itu mau nyamperin itu. Jadi mau nyamperin itu, kita ditahan dulu. Ya udah, kita coba. Biasanya kan di sana kan lebih ketenangan kan di pantai gitu. Hari ketenangan ya. Iya, utamanya ketenangan gitu. Mas ada yang kemasukan itu ditawarin emas juga. Ditawarin emas. Tapi itu emas tuh nyata. Cuman gini deh. Jadi kalau masuk gelempora emas sak pokok itu bilangnya gitu. Tapi bolomu tak gowo gitu. Maksudnya itu temen kamu mau emas apa enggak, tapi temen kamu ikut saya bawa gitu. Iya gitu. Dia ucapannya tuh seperti itu aja atau banyak lagi? Cuman gitu doang. Terus kita tetap kekeh, nggak mau dia dibanyakin lagi, karena kalau kita ngambil emas itu kita kena sasaran buat tumbal. Iya, gitu. betul. Jadi apa yang kita peroleh, apa yang kita dapat. Kayak orang-orang Jawa, siapa yang ngunduh siapa yang nandur, siapa bakal ngunduh. Iya. Itu pasti tahu lah. Siapa yang nanam, saya bakal ngambil. Ya, kayak misal nanam padi pasti dapatnya padi. Itu dapat emas itu udah keluar semua, udah dikeluarin juga. Gapuranya masih, itu ada cewek cantik. Cewek cantik. Tapi itu bukan Bunda Ratu Selatan, itu bukan. Itu emang penunggu pantai situ. Jadi setiap pantai itu memang ada. Itu enggak semua pantai selatan itu dikuasai oleh itu. Jadi hanya menyerupai saja atau emang beda sih Mas? Emang beda-beda untuk namanya. Kayak misal di pantai utara itu Lanjar. Terkenalnya Dewi Lanjar. Itu kalau di selatan kan terkenalnya Nyi Roro Kidul gitu. Tapi itu bukan gitu. Gambar-gambarannya itu bukan. Kita yang di situ pun kita tahu ibu mana bukan mana. Kita tahu yang beda-bedanya itu yang menyerupai. Itu kan bangsa Jin kan bisa menyerupai. Itu. Jadi yang dilihat itu bukan ratunya ya, bukan, tapi hanya menyerupai. Iya, hanya menyerupai, tapi tetap ada agak bedanya gitu. Ada mungkin kalau misal ibu agak tirusan, agak mancung, kurus tapi nggak kurus banget. Kalau dia itu agak gemuk, pesek, terus agak kembang sininya. Pakai baju kuning. Ini tetap pakai kembennya, pakai kemben hijau, terus yang pakai selendang. Pakai selendang, tetap pakai selendang kuning. Ini mahkota cuman kecil. Kalau teman yang bisa flashback mungkin bisa, dan teman yang penonton bisa tahu itu mungkin bisa bener nyatanya yang saya ceritain bener apa enggak. Itu saat pas kesurupan itu teman emasnya emang seperti apa kayak gitu? Enggak, cuman diam cuman gini dong. Dia mungkin gue harap masa orang tuh bilang tetap pelan
tapi setelah itu kejadian itu udah, tapi udah gitu aja atau gapura itu masih ada atau emang tetap ditawarin kayak gitu pas Mas lihat sosok perempuan di dekat gapura itu? Jadi gini loh, yang maksud itu setelah dikeluarin dari yang Mas Wildan itu ngeliat ceweknya itu loh maksudnya loh. Iya. Jadi dikeluarin terus ngeliat cewek. Tuh, waktu itu kita tetap kakak di situ dulu karena kita kan ya mungkin mungkin butuh ya satu tenaga alam kan, kita butuh juga kayak menyatu dengan alam itu banyak. Kayak 420 dong, menyatu dengan alam. Ya itu ya kita butuh tutup itu ya habis itu nggak kerasa 3:30. Oh, nggak kerasa itu udah 3:30 di situ. Iya. Cukup lama maksudnya di situ ya? Iya, kalau misal di situ banyak, kalau di Pantai Selatan banyak sih cerita saya. Nggak cuman itu doang. Jadi kayak misal saya cuman sama teman saya Mas Fajar, saya sampai ketiduran di situ pernah itu. Ketiduran di situ. Iya, saya pernah sampai disamperin nenek-nenek, pernah bawa tongkat gitu. Bawanya, Mas hati-hati, itu mriki kathah apa wong Allah terus niku. Jadi pesannya itu hati-hati, di sini banyak orang jahat. Tuh, orang jahat yang dimaksud itu yang menyalahgunakan adat istiadat orang Jawa menjadi pesugihan gitu. Yang meminta bukan untuk ke Tuhan, malah ke alam lain. Iya, iya paham. Jadi yang ngerasain malah bukan yang minta, tapi anak dan cucunya yang dapat malah. Jadi misal kakek yang dapat kayak misal pesugihan kan, pesugihan. Mungkin cucunya atau wareng, kalau misal di Warang Canggah kalau di Jawa itu malah yang dapat gitu. Biasanya sering Malah ya keturunannya ya, yang ketimbanya gitu. Misal entah kayak jadi tumbal apa gitu, yang jadi ini sering kena masalah ini itu gitu. Pokoknya buruk lah ya. Iya ya, kalau kalau masalah tumbal saya malah sering buat tumbal. Iya, beneran itu di 2019 atau 2020 2019 saya dari bulan Januari sampai bulan Agustus itu setiap bulan hampir muntah darah. tapi sebelumnya Mas itu Diperiksa itu nggak ada apa-apa. emang nggak ada penyakit apa gitu? Nggak ada apa-apa. Sebelumnya? Dan dari 2000 yang itu kelas 1 SMK saya pernah gitu juga 3 hari berturut-turut keluar darah dari sini, mulut juga, tapi saya nggak bilang sama keluarga, ya kita kan malu juga kan gitu. Iya. Terus buat santet gitulah, buat bonekanya gitu saya malah seringnya gitu. Mungkin yang teman-teman saya yang Mas Wildan, yang Mas Fajar itu malah yang sering bantuin saya ngeluarin santetnya itu. Tiba-tiba ada paku di sini yang mungkin teman-teman yang bisa ngelihat ya, yang bisa punya kelebihan gitu. Ya. Itu tiba-tiba ada paku di sini. Itu pernah saya tiba-tiba lagi ngobrol, lagi gitaran genjreng itu di rumah Mas Fajar. Tiba-tiba ada banaspati. Tahu banaspati? Iya. Bola api tiba-tiba ngarah ke saya. Itu jelas itu. Jelas. Kan di dekat rumah Mas Fajar itu kan pesawahan. Iya. Itu belakang sama sampingnya itu pesawahan, itu benar-benar banaspati. Jangan cuma saya masalahnya. Jangan cuma saya, yang lain masa gejreng gitu. Jangan cuma saya. Saya cuma bilang, Mas, ada masalah. Tiba-tiba ada paku di sini, tapi tetap paku gaib. Iya. Mungkin yang teman-teman bisa lihat, mungkin ya gini contohnya. Gini. Gitu. Mungkin contohnya bisa gitu.
bentar dulu mas nih. Ajan ya kan. Siap. Kita ngerokok dulu aja nih ya kan. Siap. Ajan dulu aja. Ajan, ya. Tanggal 5 masalahnya. Iya. Siap. Jadi naik kiri kan, Ya. ini langsung melintang. Kiri itu kelihatan jelas di pojokan.